masukan, saran, apapun bentuknya, atas nama pemerintah kecamatan kami mengucapkan terima kasih, dan kita beri kesempatan kepada Bapak Pendeta untuk memimpin kita dalam doa sesuai menurut ajaran agama Kristen yang lain mengikuti. Baik, sebelum kita sembahyang Juga dibilang bukan kasus yang pertama, dan dibilang ya kalau sungai orang Pemberani. Oh, pandangannya? Iya Pak. Iya. Jadi Sungai Meiting ini memang dari nenek moyang dulu dan turun temurun sampai sekarang. Nenek moyang bilang bahwa Sungai Meiting memang kecil kelihatan tapi luas dirasakan. Maksudnya luas dirasakan itu mistisnya di dalam, mistisnya. Jadi itulah kita sampaikan tadi waktu pembicaraan forum, bahwa orang yang baru minta izin lah kalau mau turun di air, cuci muka, karena lain daerah, lain penduduknya, lain sungai, lain penguasanya, mistisnya beda. Gitu. Kalau di sini tadi lokasinya yang tempat itu di Pak Tinggorotedong. Oh, di tempat jatuhnya yang korban tadi. Oh. Masih jauh ke sana. Itu bagaimana filosofinya Pak? Apanya? Ceritanya. Itu ceritanya nenek moyang dulu menempati ritual-ritual waktu masih kuat adat Toraja toh. Di situ tempatnya Waktu ada Todolo nih, ada orang Todolo. ritual, tapi ritualnya di situ bukan potong kerbau, bukan ritual potong ayam kah, potong babi kah. Dan sekarang kan turun temurun sudah banyak orang-orang tua yang tiada, sehingga warga sekarang itu tidak memahami bahwa lokasi ini pernah dijadikan nenek moyang kita sebagai tempat ritual, meminta berkat kepada yang dianggap dipercaya dulu. Nah, sekarang karena tidak ada orang tua, ya sekarang tempatnya dengan potong kerbau bagi para masyarakat. Di situ tempatnya. Jadi mungkin ada kekeluaran di dalam, sehingga penjaga pembuatan Tuhan itu yaitu sungai, karena daerah air kan semua ciptaan Tuhan itu ada di dalam dunia. Yang kasat matanya itu biasa penduduk di dalam air. Itu mistisnya kuat. Nah, mungkin karena ada yang dirasakan tidak enak, tidak bagaimana, sehingga terjadilah begitu. Nah, sama halnya dengan kita orang